Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Umam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjudian online dan penegakan hukum dalam hukum pidana Islam. Dan tugas ini diserahkan kepada matkul hukum pidana tugas semester pendek yang dianut oleh Bapak Dery Ariswanto. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian judi secara garis besar dan pengertian judi atau taruhan dalam versi kata bahasa Indonesia atau judi taruhan adalah permainan yang menggunakan perangkat seperti uang tunai atau sumber daya lain sebagai taruhan. Selanjutnya, menurut pengertian berjudi itu sendiri adalah mengikuti sejumlah uang atau properti dalam permainan spekulasi secara kebetulan ditentukan untuk mendapatkan jumlah uang atau properti tertentu yang nilainya lebih menonjol daripada ukuran pertama uang atau properti. Seiring berkembangnya zaman dan era digital sekarang ini, dan perjudian dapat dilakukan menggunakan alat elektronik dengan cara mengakses internet. Menurut Ono Wicaksono Purbo, judi online atau judi internet terjadi dikarenakan peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diharuskan melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankan permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menandakan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposito awal. Pemerintahan Indonesia melarang adanya permainan judi yang dilakukan secara ilegal dan banyak negara yang memperlakukan sanksi keras yang akan sangat berpengaruh buruk yang timbul dari hal-hal tersebut. Di antaranya kejahatan kriminal, mabuk-mabukan, narkotika, dan obat terlarang, prostitusi, atau yang bisa kita sebut dengan pelacuran. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur judi secara ilegal atau diam-diam dalam perkembangan zaman akan terus-menerus bertambah dengan berbagai macam cara dalam memainkannya. Meskipun permainan taruhan pada umumnya adalah masalah kecenderungan, sebenarnya itu dijamin oleh asosiasi dan pejabat resmi. Biasanya ada pergerakan sebagai militer, pertemuan pencari sebagai keamanan dan penjamin, otoritas korup, dan polisi. Dalam kasus pidana judi online di dunia maya atau cybercrime, secara khusus belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan tertentu, tetapi dalam kasus cybercrime sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masuk dalam tindak pidana perjudian online menggunakan jejaring internet yang menggunakan komputer. Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 sebagai perbuatan pidana yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan judi dalam Islam merupakan tindakan yang dilarang, yang berarti jika dilakukan akan berdosa. Dalam ilmu fikih ini berkaitan dengan jinayah yang memiliki arti berdosa menurut Ibnu Qudamah. Menurut Ibnu Qudamah, jinayah ini bercirikan demonstrasi yang mengandung antagonisme atau permusuhan terhadap nyawa dan harta benda.
Sejalan dengan itu, susunannya adalah ilmu yang berbicara tentang hukum syara, hukum Islam yang fiqh jinayah dikaitkan dengan masalah perbuatan ingkar sebagai disiplin atau disiplin diambil dan dari perbuatan yang sepele. Dalam hukum pidana Islam, judi atau taruhan dipandang sebagai demonstrasi ofensif yang harus dijauhkan, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran arak dan judi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu berjudi. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Taruhan internet yang umumnya dikenal sebagai dengan istilah zolim digital atau cybercrime memiliki tempat dengan jari takzir dan tidak masuk ke ranah kisos dan hudud. Jarimah takzir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Perjudian internet atau cybercrime yang pasti bisa dikenal sebagai perbuatan yang salah menurutnya adalah hukum pidana Islam dikenal untuk ranah jarimah takzir. Taruhan dikenang untuk ranah jarimah takzir mengingat setiap orang yang mengajukan demonstrasi yang berhubungan dengan korupsi yang tidak memiliki disiplin dan tidak ada komitmen untuk membayar kafarat harus takzir, baik dalam demonstrasi tidak etis yang mengabaikan hak istimewa Allah atau kebebasan umum. Disiplin jarimah dalam Islam dilihat dari ada tidaknya nas Al-Quran dan hadis. Jadi, disiplin ilmu tersebut dapat dipilih menjadi dua. Di antara lainnya, satu disiplin yang memiliki nas, khususnya hudud, kisos, diyat, dan kafaroh. Sedangkan yang kedua, disiplin yang tidak memiliki kaitan tercetak dalam Al-Quran diberikan disiplin takzir. Takzir diperuntukkan kepada keseluruhan orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan, dengan syarat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan adalah penilaian yang baik, tidak ada perbedaan, terlepas dari apakah laki-laki atau perempuan, dewasa atau muda, kafir atau muslim. Sesuai Al-Mawardi dalam kitab Al-Hakim Al-Sultaniyah yang dikutip dalam kitab Fikih Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah, takzir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama halnya hudud berasal satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk membentuk kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang dikerjakan. Hakim diberi kebebasan dalam memilih suatu hukuman yang sesuai dengan ancaman tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. Kesimpulannya, hukuman dalam tindak pidana takzir mempunyai keterbatasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan suatu nas atau ketentuan serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan tersebut jelas bahwasanya tidak ada satu kejahatan yang tidak dikenakan dengan sanksi atau hukuman. Hukuman takzir adalah hukuman yang pelanggaran yang merupakan disiplin atau sejarah muslim. Sebuah premis yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang jenisnya disiplin ringan. Takzir adalah kalimat yang lebih ringan yang semuanya diteruskan kepada pemikiran penguasa yang ditunjuk. Seperti yang diungkapkan Imam Syafi'i yang dikutip Sudarsono, ia mengungkapkan bahwa eksekusi takzir adalah 39 cambukan dengan harapan individu gratis. Tentang budak sebanyak beberapa kali disiplin cambukan.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.